Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan, di dalam Islam, garis bawahi kalimat ini, tidak ada namanya ruh gentayangan. Nggak ada ruh gentayangan. Bohong kalau ada bilang ruh gentayangan. Dusta. Nggak ada. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lagi jalan di sebuah rumah, rumah itu ada orang bunuh diri, dia gantung diri, bunuh diri. Kalau Bapak Ibu lewat di depan rumah itu, misal pagarnya 10 meter, sementara kita jalan, syaitan yang ada di sekitar rumah itu bisik-bisikin kita. Itu yang bunuh diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar dari hidungnya, supaya kita takut. 10 meter pagar itu, terus kita dibuat merinding sama dia. Biasa rasa merinding kan? Nah itu gangguan syaitan. Cuma sebatas itu dia bisa lakukan. Kalau Bapak Ibu takut, maka dengan rasa takut itu dia bisa menguasai kita. Karena syaitan bisa masuk dalam manusia kalau rasa takut. Salah satunya. Kalau kita takut, energi yang kita keluarkan takut bisa diserap sama dia. Dia bisa menjelma seperti yang kita bayangkan. Kita lihat sana, kita lihat benar nanti perempuan itu. Kalau teman kita di sebelah jalan kita tanya, kamu lihat nggak? Pasti dia bilang enggak. Kalau dia tidak takut. Kalau dia bayangkan nenek-nenek yang dilihat sama dia. Pernah lihat nggak di Indonesia Bapak Ibu sekalian, ada orang tinggal di kuburan, penjaga kuburan, sampai anak beranak pianak. Nggak ada syaitan yang ganggu dia. Nggak pernah ada ceritanya kuburan terbuka, pocongnya keluar. Seperti sering digambarkan di sinetron, di film kita Indonesia. Pocongnya bisa loncat-loncat, kemudian minta minuman dari rumah. Kalau begitu kenapa orang tua kita nggak datang yang sudah meninggal? Nggak ada ini semua. Jangan mau dibohongi nih. Ini kalau ada syaitan di sini marah sama saya nih. Karena saya bongkar kedoknya ini. Nggak ada itu semua. Nggak ada. Di Indonesia bahkan ada orang yang makan jenazah masih hidup. Hah? Iya kan? Nggak ada. Berapa banyak di sini di Amerika nih mafia yang bunuh orang? Banyak. Hidup tuh. Nggak ada. Nggak, orang sudah mati di alamnya dia sendiri. Nggak ada lagi dia datang membalas dendam. Tak ada ceritanya itu. Sudah habis semuanya. Dia ditakuti dengan dosa-dosanya, iya. Jadi jangan terpengaruh dengan itu. Terus saya beli rumah. Di rumah saya dengar suara cangkul di belakang. Ada suara bayi. Dari mana? Gangguan syaitan di sekitar rumah itu. Makanya butuh ruqyah. Kalau baru masuk rumah, ruqyah rumahnya. Baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan selamanya. Kalau Bapak Ibu belum bisa baca, putar surah Al-Baqarah, nyalain di HP-nya. Nyalain. Biarin 2 juz setengah itu berjalan. Biarin rumah kita diusir dari syaitan semua. Jadi memang kita harus lakukan ini. Ya? Dan harus pahami, Bapak Ibu sekalian. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh syaitan. Nggak boleh. Nah dukun-dukun ini, penyaman sekarang, mereka pindah lintas alam ke... Makanya alamnya jin, kata para ulama, awal-awal kalau dia baru semedi, dia baru mengadakan sesajen, nggak ada ceritanya tiba-tiba ada suara muncul. Nanti berapa hari kemudian, nanti berapa bulan kemudian, syaitannya yang keliling lihat, ini manusia kok bodoh benar nih. Panggil-panggil saya, wahai penjaga gua. Panggil-panggil, padahal sebenarnya tidak ada. Syaitan-syaitan yang lewat saja yang iseng di situ. Nanti setelah dilihat, orang ini bodoh benar nih, bersemedi sebulan, nggak makan, nggak minum, segala macam. Baru dia keluarin suara, kamu mau apa? Saya mau ilmu kebal, baik, minum darah. Dibodoh-bodohin. Alam manusia, kita nggak mungkin minum darah. Kita nggak mau makan daging mentah, nggak mau makan kotoran. Dibodoh-bodohin sama mereka. Subhanallah, ada satu orang, ini kisah nyata, di Saudi datang ke majelisnya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi dulu. Datang di dalam majelis, kemudian di belakang temannya bilang, Syekh, ini teman saya ini punya ilmu kebal. Terus kata syekhnya, baik, sebentar, kita berhentiin dulu pengajian. Bisa maju ke depan? Bisa. Orang muslim. Datang dari, kalau nggak salah dari Afrika. Lalu kata syekhnya, apa yang kau gunakan untuk kebalmu? Dia bilang, ini kalung syekh. Dilihatin kalungnya sama dia, ada kalung. Selama saya tempel sini, saya kebal. Nggak kena senjata. Kata syekhnya, baik. Saya mau tanya kepada kamu. Ya. Kalau misalnya, itu kita keluarkan. Dan kau temukan sesuatu yang buruk di dalamnya, apa tetap kau mau yakin dengan itu? Dia bilang, saya yakin ini bukan buruk. Kata saya jamin, di dalam kain yang dijahit-jahit itu, yang kamu tempel di badan kamu, ada sesuatu yang buruk. Kalau kau tahu, kau tidak akan lakukan itu. Dan kasus kamu kalau ditebas segala macam tidak mempan, itu karena ada syaitan yang membantu kamu. Dan berinteraksi sama syaitan hukumnya haram. Gak boleh syirik kepada Allah. Gak boleh ini. Dia bilang, tidak, saya yakin ini bagus, baik.
cabut saja, walaupun gurumu yang berikan kepada kamu mengatakan jangan dicabut nanti kau kualat. Dia bilang iya memang disampaikan begitu. Kalau saya cabut bisa kualat. Tidak usah khawatir. Saya jamin kamu atas nama Allah. Kita buka sekarang dan kalau kau lihat dalamnya kau akan kaget, kau tidak akan menjaga itu. Kau tidak akan pakai lagi itu. Hanya dia mau setelah dibujuk dia mau dibuka. Kain demi kain dijahit kuat. Dalamnya ada kain lagi. Dalamnya kan terakhir di dalam Bapak Ibu sekalian kotoran sapi yang sudah kering. Kecil sekali. Kata syekhnya itu kotoran hewan. Kamu tahu kenapa kau dikasih ini? Karena syaitan yang sudah minta tolong dukun atau gurumu yang kau minta ilmu kebal itu, syaitan yang disuruh dampingin kamu suka sekali dengan bau itu. Selama ada di badanmu dia selalu menemani kamu. Itu perbuatan buruk, gak baik, gak benar. Tinggalkan, bertobat kepada Allah SWT. Kalau Allah tidak jaga kita Bapak Ibu sekalian, bukankah kita kalau jalan banyak angin? Kalau kita lagi naik motor atau kita lagi jalan, angin, bisa nggak tiba-tiba debu masuk mata kita rusak? Bisa nggak tiba-tiba batu terlempar kena? Tapi selalu kita selamat. Allah jaga kok. Kita nggak butuh syaitan yang jaga kita. Nggak butuh. Syaitan yang butuh sama manusia, iya kita nggak butuh sama mereka. Ya, jadi mesti difahami. Makanya